Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marlis Anita Sinaga. Saya adalah seorang mahasiswi dari STI Riau Akbar atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau Pekanbaru dengan jurusan Manajemen Keuangan. Oke, baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus membantu teman-teman menjelaskan mengenai materi kita kali ini, yaitu rasio keuangan. Pengertian dari rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Setiap kebijakan perusahaan yang menyangkut dengan keuangan sebaiknya diputuskan berdasarkan rasio keuangan. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap keputusan yang dibuat dalam keuangan tidak salah langkah. Pentingnya untuk berhati-hati dalam memutuskan kebijakan manajemen keuangan karena hubungan dengan berbagai kepentingan perusahaan. Setiap kebijakan perusahaan yang menyangkut dengan keuangan sebaiknya diputuskan berdasarkan rasio keuangan. Hal tersebut dimaksud agar setiap keputusan yang dibuat dalam hal keuangan tidak salah langkah. Pentingnya untuk berhati-hati dalam memutuskan kebijakan manajemen keuangan karena berhubungan dengan berbagai kepentingan perusahaan. Kesalahan menentukan keputusan akan berakibatkan pada kerugian. Hal itu juga dilakukan agar perusahaan dapat bertahan selama beberapa tahun ke depan dan untuk menyelamatkan aset perusahaan serta meminimalisirkan risiko keuangan. Nah, dalam rasio keuangan ada beberapa jenis yang harus kita ketahui, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Likuiditas adalah merupakan ukuran yang terkait seberapa mudah dan memungkinkan bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas juga terbagi beberapa jenis, yaitu 1. Current ratio atau cara menghitung rasio lancar dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. 2. Quick ratio atau cara menghitung rasio cepat dengan rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. 3. Cash ratio dengan rumus cash ratio sama dengan kas ditambah setara bank atau surat penghargaan dibagi utang lancar dikali 100%. Jadi, dalam perhitungan rumus current ratio bisa dikatakan liquid apabila hasil lebih dari 200%. Apabila kurang dari 200%, kondisi hasil keuangan perusahaan tidaklah liquid. Kemudian solvabilitas. Solvabilitas adalah rasio yang membantu melakukan analisis terhadap perusahaan yang ingin menanamkan modal dengan cara mengukur kemampuan dan menunjukkan bagaimana tingkat kesehatan keuangan dari perusahaan. Solvabilitas terbagi juga beberapa jenis, yaitu 1. Solvabilitas badan usaha dengan rumus debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aset kali 100%. 2. Solvabilitas modal sendiri dengan rumus debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal kali 100%. Yang terakhir, rentabilitas. Rentabilitas adalah sebuah perbandingan keuntungan bersih dengan modal atau aktiva yang menjadi sumber penghasilan laba itu sendiri. Sedangkan rasio rentabilitas adalah rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam waktu periode tertentu.
Ada beberapa jenis rentabilitas, yaitu yang pertama, rentabilitas ekonomis. Dengan rumus rentabilitas sama dengan laba setelah pajak dibagi modal kali 100%. Dua, rentabilitas modal sendiri. Dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi modal ditambah modal asing kali 100%. Nah, ada perbedaan antara solvabilitas dengan rentabilitas, yaitu solvabilitas menggambarkan tingkat kemampuan untuk membayar hutang-hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rentabilitas berguna untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam memperoleh laba.